Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau buat konsep yang baru, nggak DIY atau thrift flip atau jahit-jahit, tapi aku mau buat konsep nggak jauh-jauh dari dunia fashion. Dan aku harap kalian suka ya sama konsep aku ini. Kali ini aku mau membahas mengenai sejarah perkembangan fashion di Indonesia. Jadi aku udah mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai artikel. Terus aku mau jelasin ke kalian dari tahun ke tahunnya seperti apa sih sejarah perkembangan di Indonesia, supaya kita dapat ilmu baru lagi mengenai fashion. Dan aku harap semoga informasi ini dapat berguna ya untuk kalian. Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa klik subscribe ya. Terima kasih. Kita mulai pada tahun 1920 hingga tahun 1930. Pada saat itu, Indonesia masih ada di bawah kekuasaan Belanda, yang dimana terdapat perbedaan dari tata busana yang digunakan oleh orang-orang pribumi dan juga orang-orang Belanda. Pada saat itu, orang-orang pribumi menggunakan kain kebaya beserta dengan kainnya dan juga selendang yang diselempangkan di atas bahu. Pada masa itu, orang-orang pribumi, khususnya perempuan, identik dengan pakaian-pakaian tradisional seperti kebaya ini yang digunakan untuk pakaian sehari-hari. Pada pertengahan abad ke-18, terdapat dua jenis kebaya, yaitu kebaya encim dan kebaya putu baru. Ini merupakan contoh dari kebaya encim, di mana kebaya ini ternyata menjadi salah satu kebaya yang dikenakan oleh perempuan-perempuan Cina keturunan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kebaya kutu baru. Kebaya kutu baru ini mempunyai gaya tunik yang pendek, berwarna-warni dengan motif yang cantik. Pada abad ke-19, kebaya ini dipakai oleh semua kalangan sosial untuk digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Nah, pakaian kebaya ini juga menjadi kewajiban pada saat itu jika perempuan-perempuan Belanda ingin hijrah datang ke Indonesia. Kita lanjut ke tahun 1950. Pada tahun ini banyak ditandai dengan gaya berbusana yang klasik dan elegan atau populer disebut New Look. Nah, New Look ini diadaptasi dari tren-tren dunia yang masuk ke Indonesia pada saat itu. Namun, pada masa dulu, New Look ini sering dianggap hasil dari rancangan Christian Dior yang dimana pada tahun 1947 memperkenalkan Corolla Line atau populer disebut The New Look. Ini merupakan contoh dari desain New Look yang dimana bentuknya kebanyakan bergaris A-line. Secara otomatis pada tahun ini lebih dikenal dengan gaya roknya yang terlihat mengembang di bagian bawah. Dan aku rasa model rok ini tuh masih banyak ya dipakai oleh banyak perempuan yang ada di Indonesia, termasuk aku. Kita lanjut ke tahun 1960. Nah, di tahun 1960 ini modenya tuh udah lebih bervariasi dan juga lebih berwarna. Karena gaya pada tahun ini itu lebih elegan dan juga lebih chic. Contohnya ala Jackie O. Ini contoh dari gaya ala Jackie O yang saat itu menyebar ke seluruh Indonesia. Selain itu, gaya ini juga dimeriahkan dengan gaya yang serba mini yang berkolaborasi dengan motif-motif berani. Yang kini kemudian di Indonesia lebih dikenal dengan istilah a go-go look. Kita lanjut ke tahun 1970. Pada masa ini, mode di Indonesia sudah terlihat semakin berwarna karena hadirnya para perancang pakaian yang membuat pakaiannya semakin terlihat berani dan juga kuat dengan nuansa warna yang terlihat menarik. Nah, di era ini gayanya itu yang terkenal gaya hippies dan juga gaya disco. Gaya hippies dan juga gaya disco ini sangat populer pada saat itu. Selain dua gaya tersebut, pada tahun 1960-an ini, busana yang populer adalah celana bell bottom atau yang sering kita kenal dengan celana cut bray. Ayo, siapa yang masih punya celana ini? Angkat tangannya! Kita lanjut ke tahun 1980. Nah, di tahun ini, Indonesia tuh udah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain karena para perancang pakaian yang bermunculan, majalah serta perfilman saat itu sudah mulai berkembang. Di tahun ini terkenal dengan era Powerful Woman,
di mana bentuk pakaian pada tahun ini cenderung longgar dan juga besar. Dan terdapat padding atau tambelan yang menonjol di bagian bahunya. Bentuknya itu tuh kayak puff gitu. Aku yakin sih orang tua kalian pasti punya baju seperti ini. Selain itu, warna dari bajunya juga terlihat kontras. Kurang lebih model pakaiannya seperti ini ya. Kita masuk ke tahun 1990. Nah, seperti yang kita tahu, tahun 1990 ini adalah masa yang paling berjaya untuk dunia fashion di Indonesia. Karena segala bidang sedang berkembang pesat pada saat itu, yaitu dari industri majalah, perfilman, maupun musik. Nah, pada masa ini tuh, para desainer tuh sudah mulai berani untuk menunjukkan karakter mereka masing-masing melalui hasil rancangan pakaiannya. Pada masa ini tuh, denim dan kemeja kotak-kotak menjadi salah satu ikon fashionnya. Dan style ini masih menjadi favorit style oleh semua orang dari kalangan sosial manapun. Sekarang kita masuk ke tahun 2000 sampai saat ini. Nah, di tahun ini seperti yang kita tahu, semua tren sudah berkembang, semua industri sudah berkembang, yaitu termasuk industri dalam bidang seni. Majalah juga sudah mulai bermunculan, banyak brand-brand majalah terkenal yang membahas tentang fashion dan juga industri perfilman, di mana kita bisa lihat artis-artis atau aktor-aktor memakai pakaian hasil dari rancangan dari berbagai jenis desainer yang ada di Indonesia maupun ada di luar. Kita juga bisa lihat dari industri musik, fashion-fashionnya juga sudah mulai bagus, dan juga para model Indonesia juga yang gak kalah cantik, yang gak kalah keren untuk memamerkan hasil dari rancangan para desainer yang ada di Indonesia. Nah, jangan lupa sama internet juga nih. Internet juga di tahun ini tuh sudah makin berkembang dan kita juga semakin mudah untuk menggunakannya. Selain itu juga sosial media juga sudah semakin banyak, seperti misalnya Instagram, Facebook, Twitter, maupun aplikasi-aplikasi lainnya seperti Pinterest, yang dimana bisa memudahkan kita untuk mengetahui tentang fashion yang ada saat ini. Tadi aku sudah menjelaskan bahwa industri musik juga berpengaruh kepada dunia fashion di Indonesia. Salah satu contohnya dari dunia musik K-pop. Aku ambil contoh seperti girl group SNSD dan juga Big Bang G-Dragon. Pada tahun 2009, SNSD atau Girls' Generation mengeluarkan MV mereka berjudul G, di mana saat itu para membernya menggunakan celana jeans berwarna-warni seperti hijau, merah, pink, dan tren fashion tersebut diikuti oleh anak-anak muda di Indonesia untuk tampil bergaya. Bahkan style ini juga digunakan oleh anak-anak muda di negara lain. Aku dulu pernah pakai style ini loh. Bergaya. Contoh lainnya lagi, Big Bang G-Dragon. Seperti yang penggemar K-pop tahu ya, GD ini menjadi brand ambassador dari merek terkenal Chanel. Karena dia mampu membawakan setiap pakaian sesuai dengan karakternya sendiri tanpa memandang gender fashion. Dia terlihat cocok dengan style apapun, seperti formal, street style, ataupun cute, tapi masih terkesan maskulin. Nah, anak muda di Indonesia seperti selebgram atau model, banyak juga yang mengikuti tren fashion seperti dia. Jadi ya, menurut aku itu, fashion itu nggak ada batasnya selama masih dalam norma-norma yang baik dan sesuai waktu dan tempatnya. Itu dia sejarah perkembangan fashion yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Sebelum aku mengakhiri video ini, aku mau kasih kalian beberapa kutipan dari para desainer terkenal yang ada di dunia. Nah, kutipan pertama ada dari ini dia. Dari kutipan ini mengajarkan kita untuk tampil berani. Terkadang sulit untuk menentukan pilihan busana apa yang harus dipakai ketika hendak datang ke sebuah acara penting. Coba pilih busana berwarna merah yang mampu menyulap aksi tampak lebih stylish dalam sekejap. Kunci dari kutipan ini, tampillah percaya diri. Yang kedua, fashion fade, style is eternal. Artinya mengingatkan kita agar tidak jadi fashion victim. Temukan gaya personal kamu yang stylish supaya nggak terlalu harus mengikuti tren. Karena tren itu berganti setiap musimnya
Tapi personal style bisa jadi ciri khas kamu. Arti dari kutipan ini adalah untuk menentukan sepatu yang akan kita pakai itu sangat penting. Banyak wanita yang tidak peduli dengan alas kaki yang mereka kenakan. Padahal wanita yang elegan biasanya terlihat dari sepatu apa yang dia pakai dan juga sesuai dengan bentuk kaki dan gayanya atau tidak. Karena sepatu itu bukan hanya untuk menopang tubuh kita, tetapi juga bisa membuat kita lebih percaya diri. Arti dari kutipan selanjutnya adalah pakaian yang kita gunakan harus sesuai dengan bentuk tubuh kita. Kita itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing di tubuh kita. Jadi, kita harus tahu bentuk tubuh kita itu seperti apa. Misalnya, orang bertubuh kurus pakai baju ukuran XL, atau sebaliknya, akan terlihat aneh. Jadi, jangan pernah menggunakan busana yang bentuknya tidak sesuai dengan proporsi tubuh kita. Kutipan ini bisa kamu ingat saat mengenakan aksesoris. Sebelum pergi melangkah keluar rumah, ada baiknya untuk mengecek diri kamu di hadapan kaca. Dan pastikan tidak berlebihan saat menggunakan aksesoris. Lepas salah satu aksesoris di tubuh jika terasa terlalu banyak, agar penampilan tidak terlihat ramai. Jadi, itulah 5 kutipan dari para desainer dunia yang bisa kita ambil sisi positifnya. Dan juga bisa membuat kita tampil percaya diri lagi. Nah, kalau ada informasi yang salah dari apa yang aku sampaikan tadi, mohon maaf sebelumnya. Dan jika teman-teman ada yang tahu informasi lebih lengkapnya, komen di bawah ini ya. Terus kalau misalnya kalian mau aku bahas untuk fashion yang selanjutnya, misalnya dari negara Korea atau Amerika atau Paris, nah kalian bisa komen di bawah ini. Nanti aku akan cari artikel mengenai fashion di negara itu, dan aku akan sampaikan ke kalian untuk memberikan informasi yang sekiranya bisa kalian terima dan juga bisa kalian pelajari untuk membantu kalian mengetahui tentang fashion. Dan jangan lupa ya untuk klik like, share ke seluruh media sosial yang kamu punya, dan klik subscribe. Terus nyalain notifikasinya biar kalian tahu setiap ada video baru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!